Penetapan Meninfocom Johnny G. Plate sebagai tersangka sekaligus upaya penahanan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Republik Indonesia membuat publik bertanya-tanya dibawa kemana uang sebanyak 8 triliun rupiah itu. M2TV meletakkan analisis 4 suspek yang dapat berpotensi dijadikan sebagai tersangka karena mereka ikut terlibat menikmati uang haram 8 triliun rupiah itu. Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, jalur edukasi dan sarana diskusi yang akan tetap selalu siap mengulas data menjadi fakta, menyajikan info-info terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang 8 triliun rupiah dikorupsi Sekretaris DPP Partai Nasdem dinikmati oleh 4 pihak. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Data Meninfocom sudah lebih dari 28 triliun rupiah dihabiskan sejak tahun 2020 untuk proyek BTS. Sayangnya sampai dengan tahun 2023 ini, pengeluaran dana sebesar 28 triliun ini tidak sebanding dengan hasil kerja nyata atau volume kerja nyata dalam proyek BTS. Hal ini membuat Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak tahun 2021 sudah melakukan tindakan penyelidikan proyek BTS. Dalam proses penyelidikan ini, sudah tentu sebagai penyidik profesional, penyidik Kejaksaan Agung segera meminta pendapat dari BPKP tentang jumlah potensi kerugian negara dalam pelaksanaan proyek BTS. Hingga akhirnya, total jumlah kerugian negara yang disimpulkan BPKP adalah 8 triliun rupiah. Satu angka yang sungguh sangat besar dan luar biasa jumlah kerugian negara. Bahkan lebih besar jumlah kerugian negara jika dibandingkan dengan kasus EKTP atau beberapa kasus yang sebelumnya menjadi fenomenal. Perkembangan proses hukum yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebetulnya sudah sangat panjang. Dari tahun 2021, Kejaksaan memulai tahapan penyelidikan, pengumpulan informasi dan data, menggerakkan kemampuan penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk turun memeriksa langsung seluruh bentuk fisik hasil pekerjaan proyek BTS yang tersebar di seluruh daerah, meminta keterangan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan proyek BTS, bahkan memeriksa Menteri Komunikasi dan Informasi sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate beberapa kali. Dan setelah mendapatkan hasil audit BPKP, Kejaksaan Agung Republik Indonesia langsung menetapkan beberapa tersangka, dan yang terakhir beberapa hari yang lalu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka langsung menjadi tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sekarang publik bertanya-tanya, uang kerugian negara sebanyak 8 triliun rupiah itu dibawa kemana dan dinikmati oleh siapa, lembaga atau juga kelompok mana? M2TV meletakkan 4 sisi suspek yang sangat berpotensi menikmati kerugian negara sebanyak 8 triliun rupiah itu. Di antaranya, yang pertama, oknum anggota DPR yang patut diduga menerima sejumlah dana pada waktu tahapan penganggaran proyek BTS tahun 2020-2021 atau untuk memuluskan pengesahan nilai proyek dalam tahapan pembahasan di DPR, sehingga sangat wajar jika Badan Anggaran atau Banggar DPR wajib diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apalagi DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan uang negara. Mengapa proyek sebesar ini lolos dari pengawasan DPR sehingga menimbulkan kerugian negara yang sebegini besar? Yang kedua,
sangat berpotensi menikmati uang haram kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah adalah pengguna anggaran. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi. Hal ini sudah dibuktikan oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan menetapkan beberapa pegawai dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Johnny Gerald Plate, sebagai tersangka. Menteri sebagai pengguna anggaran dalam proyek BTS harus diakui sangat sadis dan terkesan tidak memiliki urat malu jika dilihat dari jumlah kerugian negara yang sebegini besar. Yang ketiga, sangat berpotensi menikmati uang haram kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah adalah pemenang proyek atau perusahaan pemenang proyek. Hal ini sudah tidak asing lagi dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Modus-modus yang digunakan adalah mengurangi volume pekerjaan atau menurunkan kuantitas pekerjaan dan tidak mempedulikan kualitas pekerjaan. Hal ini sudah dibuktikan oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan menetapkan tersangka dari pihak perusahaan pemenang proyek. Yang keempat, sangat berpotensi menikmati uang haram kerugian negara 8 triliun rupiah adalah partai politik. Hal ini mengingat jabatan menteri yang didapatkan Johnny Gerald Plate tersangka adalah jatah partai politik, dalam hal ini Partai Nasdem. Sehingga sangat dimungkinkan jika ada sejumlah perikatan sekaligus merupakan kewajiban seorang kader terbaik yang diutuskan oleh partai politik untuk menduduki jabatan menteri. Salah satu dari kewajiban itu adalah mendukung dana untuk partai politik, apalagi Johnny Gerald Plate adalah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Kedekatan Sekretaris Jenderal dengan Ketua Umum Partai Politik ibarat kuku dengan daging, artinya sangat dekat, sehingga apa yang terjadi antara Surya Paloh selaku Ketua Umum DPP Partai Nasdem dengan sekjennya Johnny Gerald Plate, menteri yang sudah meringkuk di penjara dalam lingkaran kenikmatan uang haram kerugian negara 8 triliun rupiah. Jika itu terjadi akan sangat mudah dibuktikan oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Demikian 4 suspek yang sangat berpotensi menikmati uang haram kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah dalam proyek BTS ini. Dan usut punya usut. Angin malam yang berhembus dari Gedung Bundar, markas penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Aliran dana ke partai politik itu sudah terendus, bahkan bukti-bukti permulaan sudah mengarah ke tokoh partai politik tertentu. Sudah sangat jelas dan terang benderang, artinya tunggu waktu saja akan ada kejutan luar biasa diumumkan oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sudah tidak asing lagi di negeri ini kalau maling sendiri berteriak dirinya maling dengan harapan ingin membentuk satu opini publik bahwa dirinya bersih dan bebas dari korupsi. Kenyataannya memang dia maling sesungguhnya.